Sosok Abdul Haris Agam atau Agam Rinjani ini menjadi sorotan publik setelah ikut mengevakuasi Juliana Marens. Di tengah sorotan publik muncul potongan video saat Agam Rinjani ini berbicara dengan keluarga Juliana lewat live Instagram dan meminta maaf kepada pihak keluarga karena tidak bisa mengevakuasi Juliana dengan selamat, dan kepada keluarga korban Agam juga membeberkan kesulitan tim SAR saat mengevakuasi pendaki asal Brasil itu. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todos vocês e pediu desculpa que não. Sebelumnya seorang pendaki berwarga negara Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani akhirnya berhasil dievakuasi setelah melalui proses pencarian yang penuh tantangan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas berhasil mengevakuasi jenazah pendaki asal Brazil, Juliana Marens, yang jatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, NTB. Proses evakuasi jenazah Juliana berjalan cukup panjang di tengah medan yang ekstrim dan cuaca yang kurang mendukung. Dengan begitu, tim yang bertugas melakukan evakuasi menggunakan metode lifting. Meskipun harus menempuh sejumlah hambatan, namun evakuasi korban berhasil dilakukan. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa proses evakuasi Juliana menjadi salah satu operasi paling menantang yang pernah mereka tangani. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Pada opsi pertama, tim SAR telah menyiapkan evakuasi menggunakan helikopter. Namun kondisi cuaca yang tidak berkabut tebal disertai hujan dan angin kencang membuat opsi tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Tim akhirnya menggunakan metode evakuasi darat dengan tandu. Jenazah Juliana harus ditarik dari dasar jurang ke jalur pendakian utama, lalu ditandu sejauh beberapa kilometer melalui jalur ekstrim. Tim evakuasi harus berjalan di jalur sempit, licin, dan berbatu. Mereka juga menghadapi potensi longsor serta minimnya visibilitas. Proses ini dilakukan secara estafet dan bergantian dengan personel dari berbagai unsur bahu-membahu menempuh rute menuju titik aman. Jenazah Juliana dibawa dengan tandu yang langsung ditarik ke atas bersamaan dengan salah satu pendaki. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kecelakaan pendakian di Gunung Rinjani yang dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga memiliki medan yang ekstrim. Peristiwa ini juga mendorong otoritas terkait untuk kembali mengevaluasi sistem keamanan dan penanganan wisatawan di kawasan konservasi nasional tersebut. Tim Liputan, Berita 1.